Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rizwan di RR Sejati YouTube channel. Mohon maaf karena beberapa saat saya tidak bisa mengupload video, dan alhamdulillah saya kembali bisa upload video dan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang spiritual. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam hodam macan atau harimau. Tentunya sudah banyak saya jelaskan hodam-hodam atau hodam harimau di video-video saya. Namun mungkin dari sebagian sahabat belum mengetahui apa sajakah macam-macam hodam macan beserta sifat dan karakternya. Simak video ini sampai habis, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari RR Sejati YouTube channel. Oke sahabat, seperti apa ulasan pada video kali ini? Mari kita mulai untuk pembahasannya. Untuk hodam yang pertama adalah hodam macan putih atau hodam harimau putih. Tentunya hodam yang satu ini cukup terkenal dan cukup fenomenal di kalangan spiritual ataupun orang awam. Banyak di video-video saya yang sudah menjelaskan tentang hodam macan putih tersebut. Namun di sini saya akan mengambil garis besarnya atau inti dari hodam macan putih. Hodam macan putih ini biasanya berasal dari leluhur atau garis keturunan. Namun ada juga yang memang mencari atau meminta kepada ahli-ahli spiritual, ataupun ada juga di beberapa kasus yang memang hodam tersebut mendatangi seseorang yang telah dipilihnya. Tentunya orang tersebut pasti akan mengalami sesuatu hal yang janggal atau di luar logika manusia pada umumnya. Dan setelah hodam tersebut mendampingi seseorang, maka akan terjadi perubahan sifat atau karakter dari orang tersebut. Dan beberapa sifat yang mungkin bisa mempengaruhi atau merubah dari orang yang didampingi oleh hodam macan putih ini adalah memiliki sifat yang tenang, santai, dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Hodam macan putih ini biasanya akan mempengaruhi emosi dari tuannya. Terlebih ketika orang tersebut tidak bisa mengendalikan energi atau hodam macan putih tersebut. Dan sisi yang lain yang bisa atau dampak dari hodam macan putih ini juga bisa menularkan bakat-bakat spiritual yang terpendam di dalam diri manusia. Tentunya hal itu akan mendorong seseorang tersebut untuk melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah dia lakukan. Seperti contohnya menyukai hal-hal yang berbau mistis atau gaib. Tentu sahabat sudah pernah mendengar bahwasanya hodam ini atau orang yang didampingi oleh hodam macan putih ini akan menyukai
hal-hal yang mistis atau gaib, dan mungkin banyak dari orang yang sudah didampingi oleh Khodam Macan Putih ini akan memiliki ilmu kebatinan yang timbul atau berasal dari dirinya tanpa dia sadari. Untuk Khodam yang kedua adalah Khodam Macan Kumbang. Khodam Macan Kumbang ini terkenal dengan sifat yang ganas dan kuat. Tentunya Khodam ini juga akan berpengaruh besar kepada pemiliknya. Dan biasanya ketika seseorang mampu mengendalikan Khodam Macan Kumbang ini, maka orang tersebut akan memiliki kemampuan yang di luar logika manusia atau mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sifat dominan dari Khodam ini adalah tegas, berwibawa, sigap dalam menghadapi sesuatu hal, dan biasanya seorang yang pemberani. Namun perlu digarisbawahi juga, Khodam ini pantang untuk disakiti, atau orang yang didampingnya pantang untuk disakiti. Karena ketika hal itu terjadi, maka emosinya akan meledak-ledak ketika orang tersebut tidak bisa mengendalikan Khodam Macan Kumbang tersebut. Sisi lain dari Khodam Macan Kumbang ini adalah mampu mendengarkan bisikan-bisikan dari alam gaib, dan bahkan mampu mencium bau yang tidak tercium oleh manusia. Namun meskipun begitu sahabat, bahwasanya Khodam Macan Kumbang ini masih di bawah dari Khodam Macan Putih dari segi energi, power, atau auranya. Namun bukan berarti kalah ketika berhadapan, namun setidaknya mampu mengimbangi dari Khodam Macan Putih. Untuk Khodam Macan yang ketiga adalah Khodam Macan Loreng. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Khodam Macan Putih, hanya energinya saja yang membedakan, dan sedikit sifat yang sedikit agak menjadi pembeda. Terlebih Khodam ini memiliki sifat yang tegas dan mawas diri dalam menghadapi sesuatu hal yang akan datang. Khodam yang satu ini sebenarnya memang di bawah dari Khodam Macan Putih dari segi power dan energinya. Namun ketika seseorang yang memiliki atau didampingi oleh Khodam Macan Loreng ini rajin mengasah atau sering mengirimkan doa kepada Khodam tersebut, maka Khodam tersebut pun akan bisa kuat layaknya Khodam Macan Putih. Jadi ketika Khodam Macan tersebut sebenarnya secara garis besar memiliki karakter dan sifat yang hampir sama, hanya energi dan power auranya saja yang sedikit berbeda. Namun dari ketiga tersebut tetap kembali kepada orang yang didampinginya. Ketika mereka atau orang tersebut rajin mengasah, maka Khodam tersebut juga akan memberikan pengaruh yang besar kepada pemiliknya. Wallahu alam, semua itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman
merasa didampingi oleh khodam majan tersebut, maka pergunakanlah di jalan yang positif, karena khodam tersebut akan menjadi apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Ketika orang tersebut melakukan hal-hal positif, maka khodam tersebut pun akan menyuplai atau mensupport, akan menjadi powernya kuat dan menjadi lebih baik lagi. Namun sebaliknya, ketika orang tersebut melakukan untuk hal-hal yang berbau negatif, maka khodam tersebut juga akan berubah powernya menjadi negatif atau energinya menjadi negatif, dan bahkan khodam tersebut akan pergi meninggalkan tuannya ketika dinilai sudah tidak cocok, tidak sejalan, tidak selaras dengan pemiliknya. Itulah tadi beberapa atau macam-macam khodam harimau atau macan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Rizwan. Salam Rahayu, salam spiritual Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.